Renungan Harian Rabu 29 Juli 2020. Pekan Biasa ke-17. Peringatan Santa Marta. Berkorban untuk yang diimpikan akan membahagiakan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 15 ayat 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Saudara-saudariku terkasih, ekspresi yang ditampilkan oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi setelah mempertahankan tesisnya, atau seorang biarawan-biarawati setelah diterima untuk kaul kekal, atau seorang calon PNS, pegawai swasta, dan lain-lain adalah bahagia, gembira, menangis, dan ucapan syukur kepada Tuhan dan kepada semua orang yang berjasa, teristimewa kedua orang tuanya. Mengapa orang berekspresi demikian? Jawabannya singkat, karena apa yang ia cita-citakan, perjuangkan, dan korbankan segala-galanya telah berhasil atau mencapai puncaknya atau menunjukkan bukti hasilnya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menggambarkan kerajaan surga melalui perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Fokus perhatian Yesus di sini pada sikap pengorbanan keduanya yang mau mewujudkan kerinduan dan harapan mereka. Mereka tidak terbebani dengan berbagai macam tuntutan maupun tantangan yang akan dihadapi. Mereka setia dan gembira. Mereka juga tetap berjuang dengan niat atau komitmen mereka adalah menjual atau melepaskan segala harta milik mereka untuk mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Apa nilai yang mau diwartakan Yesus dari kedua perumpamaan ini? Kedua perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah adalah harta yang terpendam dan mutiara yang berharga yang selalu dicari dan dicita-citakan atau dikejar oleh orang beriman atau orang yang percaya dan baik hidupnya. Nilai kerajaan Allah inilah yang diperjuangkan dan dihadirkan oleh Yesus di tengah hidup manusia. Gambaran kerajaan Allah atau kerajaan surga yang dimaksudkan Yesus adalah bukan sebuah tempat tinggal seorang raja dalam memerintah rakyatnya, tetapi lebih pada suatu keadaan atau suatu suasana yang membuat seseorang bahagia. Suatu keadaan atau suatu suasana apa itu? Suatu keadaan atau suasana di mana terdapat kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Untuk menemukan suasana ini, tidak ada jalan lain dan tempat lain untuk mencari dan menemukannya kecuali Yesus sendiri. Kerajaan surga hanya dapat kita temukan di dalam diri Yesus Kristus melalui kebenaran sabdanya. Maka Yesus memperkenalkan dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Yang percaya dan datang kepada Yesus akan memperoleh kehidupan kekal. Maka syaratnya adalah juallah harta milik keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ego, selalu mengandalkan diri dan berubah menjadi manusia baru dalam Yesus dan mengakui kebenaran sabda Yesus. Inilah tujuan akhir hidup manusia di dunia ini. Inilah harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Saudara-saudariku terkasih, mutiara apa yang dicari dalam hidup ini? Mutiara yang berharga dan harta terpendam apa yang dicari dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kita?
Kerajaan model apa yang diharapkan dan diusahakan dalam keluarga, lingkungan, dan gereja? Kerajaan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, atau kerajaan lain? Sebagai orang-orang pilihan Allah, hidup kita seharusnya dipakai untuk mencari harta yang terpendam dan mencari mutiara yang berharga itu. Hidup kita dipakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Hidup kita seharusnya dipakai untuk mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya dengan rajin membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, dan ibadat sabda di lingkungan. Kita perlu mencari uang, kita butuh waktu untuk rekreasi, nonton, olahraga, dan lain-lain. Tetapi semua itu bukanlah yang utama, karena semuanya itu hanya bersifat sementara. Mari kita mencari Tuhan yang jauh lebih berharga dari apa yang ditawarkan dunia, sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Semoga teladan Santa Marta untuk melayani Yesus menjadi model pelayanan kita. Berkorban untuk yang diimpikan akan membahagiakan. Amin.